Kisah lengkap Syekhona Khalil Bangkalan, Guru Besar Ulama Senusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menjadikan ilmu sebagai cahaya penerang hati dan jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah sepenuhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kebenaran, teladan akhlak mulia, beserta keluarga, sahabat, dan para ulama serta leluhur saleh yang telah mewariskan ilmu dan kebaikan kepada generasi sesudahnya. Sahabat sekalian yang menyimak dan menonton, di tanah air kita tercatat banyak tokoh ulama besar yang jasanya tidak terhitung jumlahnya. Salah satu yang paling masyhur dan dikenal sebagai guru bagi para ulama di seluruh penjuru Nusantara adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau adalah cahaya ilmu yang menerangi jalan kebenaran bagi ribuan penuntut ilmu, hingga pengaruh dan manfaatnya terasa sampai hari ini. Mari kita telusuri kisah lengkapnya, asal-usul, silsilah, perjalanan menuntut ilmu, keistimewaan, perjuangan, warisan, hingga akhir hayatnya. Syekhona Khalil Bangkalan lahir di daerah Senenan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Beliau berasal dari keluarga yang sangat taat beragama dan memiliki garis keturunan yang mulia. Nama lengkap Muhammad Khalil bin Abdul Latif, sering dipanggil dengan sebutan Syekhona Khalil atau Hadratus Syekh. Ayah Kiai Abdul Latif, seorang ulama dan tokoh masyarakat yang sangat dihormati di daerahnya. Ibu Nyai Siti Hadijah, wanita salehah yang mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan ketekunan. Silsilah, beliau masih bersambung nasab hingga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur para wali besar seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati. Darah keilmuan dan kesalehan telah mengalir dalam diri beliau sejak lahir. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dalam usia yang sangat muda, beliau sudah hafal Al-Quran secara sempurna dan menguasai dasar-dasar ilmu agama dengan baik, melebihi anak-anak seusianya. Perjalanan menuntut ilmu dan keahlian. Untuk memperdalam ilmunya, Syekhona Khalil melanglang buana berguru kepada para ulama terkemuka di zamannya. Awalnya belajar kepada Kiai Nur Hasan di Sidogiri, menguasai ilmu tauhid, fikih, tafsir, bahasa Arab, dan tata bahasa. Kemudian melanjutkan perjalanan jauh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Di sana beliau berguru kepada ulama besar yang menjadi rujukan saat itu, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mustafa Al-Afifi, dan Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Beliau belajar dengan sungguh-sungguh hingga mendapatkan ijazah lengkap dan sanad keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pulang ke tanah air, beliau mendirikan lembaga pendidikan agama yang kemudian sangat terkenal, yaitu Pesantren Al-Muntaha di Jengkebuan, Bangkalan. Di sanalah beliau mengajarkan ilmu dengan cara yang mudah dipahami, seimbang antara syariat, akhlak, dan hakikat. Keahlian dan kelebihan beliau antara lain menguasai berbagai cabang ilmu agama secara mendalam dan luas, menyampaikan pelajaran dengan bahasa sederhana namun penuh makna, memiliki akhlak yang sangat mulia, rendah hati, dan sabar membimbing murid, mampu memadukan ajaran agama dengan kebutuhan hidup masyarakat sehingga mudah diamalkan. Peran dan penyebaran ilmu. Pesantren yang didirikan Syekhona Khalil segera menjadi pusat ilmu yang sangat dikunjungi. Murid-murid datang dari berbagai daerah, Jawa,
Madura, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Banyak di antara mereka yang kemudian tumbuh menjadi ulama besar dan pendiri pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Beberapa muridnya yang sangat masyhur dan berjasa besar antara lain KH Hashim Asy'ari, KH Abdul Wahab Jasbullah, KH Ahmad Dahlan, dan ratusan kiai lain yang menjadi penopang syiar Islam di berbagai penjuru negeri. Cara beliau mendidik sangat bijaksana, menekankan bahwa adab harus didahulukan sebelum ilmu, keikhlasan dalam menuntut, dan menjadikan setiap amal semata-mata mengharap ridha Allah. Beliau mengajarkan bahwa ilmu tanpa adab tidak akan membawa keberkahan, dan adab tanpa ilmu tidak akan sempurna. Karomah dan sifat mulia. Sebagai ulama yang dekat dan dicintai Allah, Syekhona Khalil dikaruniai keistimewaan dan karomah yang diceritakan secara turun-temurun. Doanya cepat dikabulkan. Banyak orang datang memohon pertolongan, baik untuk kesembuhan penyakit, kemudahan rezeki, maupun keamanan, dan permohonan mereka sering dikabulkan Allah, membawa ketenangan. Siapa saja yang bertemu atau mendengarkan nasihatnya akan merasa hatinya tenang, bebas dari keraguan dan kekhawatiran. Ilmunya penuh berkah. Setiap ajaran yang disampaikan jika diamalkan akan mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Memahami hikmah kejadian. Beliau mampu melihat makna di balik setiap peristiwa, sehingga nasihatnya selalu tepat dan menenangkan. Semua kelebihan ini beliau sadari semata sebagai rahmat Allah, bukan untuk dibanggakan atau dipamerkan kepada siapapun. Warisan akhir hayat dan jejak sejarah. Syekhona Khalil terus mengajar, membimbing, dan menebarkan kebaikan hingga akhir hayatnya. Beliau wafat dalam keadaan berilmu, beriman, bertakwa, dan khusyuk mengingat Allah. Tempat dimakamkan berada di Kompleks Pesantren Al-Muntaha, Jengkebuan, Kabupaten Bangkalan, Madura. Makamnya terawat baik dan menjadi tempat ziarah rutin yang dikunjungi ribuan orang setiap tahun. Peninggalan. Selain makam, beliau meninggalkan banyak karya tulis berupa panduan ibadah, risalah fikih, dan nasihat kehidupan yang masih dipelajari di pesantren hingga sekarang. Pengakuan jasa. Atas pengabdiannya yang luar biasa bagi dunia pendidikan dan penyebaran Islam, beliau dianugerahi gelar kehormatan sebagai pahlawan bangsa. Jejak perjuangannya tidak pernah hilang. Ilmu yang diajarkan terus mengalir, dan murid-muridnya melanjutkan tugas menyebarkan kebaikan ke seluruh penjuru Nusantara. Penutup dan ajakan. Demikianlah kisah lengkap Syekhona Khalil Bangkalan, ulama besar yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk menuntut dan menyebarkan ilmu demi kebaikan umat. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga. Menuntut ilmu harus disertai kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Akhlak dan adab yang mulia lebih utama daripada banyaknya ilmu yang dimiliki. Ilmu yang bermanfaat akan terus menjadi amal jariah meski orang yang mengajarkannya telah tiada. Mari kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah, pengorbanan, dan kebaikan yang telah dilakukan oleh Syekhona Khalil Bangkalan serta para ulama dan leluhur saleh kita lainnya. Ampunilah segala kesalahan dan kekurangan mereka. Tempatkanlah mereka di surgamu yang paling mulia dan penuh kenikmatan. Jadikanlah ilmu yang mereka wariskan menjadi cahaya petunjuk bagi kami. Berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu, dan jadikanlah kami hamba yang berilmu serta bermanfaat bagi sesama.
Semoga video ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, bagikan kepada keluarga dan sahabat, agar kebaikan ini sampai ke banyak orang. Semoga setiap tontonan dan kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang pahalanya tidak terputus. Terima kasih telah menyimak hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.